ini tuh dulu ngetop banget loh pada zamannya. Tapi sekarang jadi kayak gini. Ya, sayang banget. Kasihan banget ya, tempatnya terbengkalai banget. Bener-bener udah nggak keurus ya tempatnya. Oke guys, kita sekarang lagi di Kampung Cina. Kampung Cina yang adanya di Cibubur, tepatnya di kota wisata. Mau lihat sekarang keadaannya kayak gimana ya? Kondisinya sekarang udah seperti apa di tahun 2023 ini. Oke, ini sekarang lagi ada di depannya persis. Kita nanti mau lihat dalamnya kayak apa. Ya, ini area luarnya seperti ini. Ini area luarnya sekarang kayak gini. Oke guys, sekarang kita ada di dalam Kampung Cina. Kita udah masuk ke dalamnya. Well, gak banyak sih yang ada di sini. Di sini tuh yang buka cuman di toko depannya doang, which is di sini yang toko yang paling depan, yaitu yang jualan baju-baju ini di sini. Itu aja. Dan yang lainnya kosong. Kita coba lihat lagi ke dalam ya. Ini masuk ke dalam pintu utamanya. Guys, sini udah kosong semua. Sebenarnya sih ini udah lama ya kosong kayak gini tuh. Bahkan jauh sebelum COVID udah kosong seperti ini ya. Dan ceritanya panjang pokoknya. Kampung Cina di tahun 2023 sekarang ini ya kondisinya kayak gini ya. Tadi pas lihat dari depan, terus lihat gerbangnya dari depan, terus udah jalan-jalan sekitar sini, ya cukup menyedihkan ya kondisinya sekarang. Mungkin sedikit cerita aja. Ini Kampung Cina ini kira-kira didirikannya sekitar tahun berapa ya? Mungkin ya di bawah 2010 lah gitu ya kira-kira, mungkin 2000, sekitar 2008 mungkin. Dan saat itu ini tempat hiburan yang sangat-sangat ramai gitu. Semua orang tuh kesini. Kalau ke kota wisata tuh orang pasti kesini. By the way, ini lokasinya ada di kota wisata Cibubur. Jadi ini lokasinya ada di pemukiman perumahan atau cluster gitu, atau di kota wisatanya.
Jadi ini fasilitas umum sebenarnya yang sengaja dibangun oleh developer, yaitu Kampung Cina ini. Nah, tujuannya adalah ini sebenarnya pusat hiburan untuk weekend ya, dimana pada saat weekend orang bisa jalan-jalan ke sini. Di sini ada tempat makan, ada toko-toko, ada ya bisa belanja deh gitu. Ya waktu itu sekitar di bawah 2010 ya. Dan nggak tahu kelanjutannya setelah di atas 2010 itu sempat sepi sih di sini itu. Sempat ya nggak seramai waktu awal-awal ya 2008 gitu. Makin kesini tuh makin sepi kayaknya. Setelah di atas 2010, 2012 gitu, kondisinya makin sepi, makin nggak terawat, makin banyak toko-toko yang pada tutup dan sebagainya. Kemudian 2015 makin sepi lagi. 2015 ini bisa dibilang hanya berapa persennya gitu, nggak sampai 50% toko-toko yang di sini yang buka. Selebihnya tuh tutup semua. Nggak tahu mungkin sewanya udah habis, kemudian nggak diperpanjang. Banyak toko-toko yang tutup. Kemudian 2017, 2018 makin sepi. Sampai saya ingat waktu itu ketika kesini tuh hanya ada beberapa toko gitu yang buka, dan itu juga jualan baju-baju gitu, kayak yang tadi tuh toko-toko yang di depan tuh yang jualan baju. Nah kayak gitu tuh, model-model kayak gitu aja yang ada, sama mungkin beberapa jual makanan gitu ya, satu atau dua aja gitu. Ya selebihnya udah tutup. Sayang banget sih, sayang banget. Dan nggak ada perubahan sih, bisa dibilang mulai dari setelah 2012 ke atas, 2012 sampai 2015 ya kayak gitu aja kondisinya tuh, sepi. Ini ada jalanan, ada tangga naik ke atas, tapi udah kosong. Ya, ditutup. Kita lihat lagi ke sana ada apa. Hey. This place is very abandoned. Benar-benar abandoned guys. Kalau dilihat ya dari desain tempat ini, bangunannya gitu ya, kalau dilihat dari desain bangunannya itu kelihatan betapa seriusnya mereka ngebangun fasilitas ini gitu. Karena fasilitas ini tuh satu-satunya dulu tempat hiburan yang ada di kota wisata. Karena dulu itu kota wisata zaman-zaman kemasannya itu sekitar 2010 atau 2008 gitu ya. Bayangin aja dulu di Cibubur ini ada jalan Transyogi namanya. Ini kalau kita ke depan lagi tuh ada jalan rayanya namanya Jalan Raya Transyogi. Nah, di tahun 2008 gitu, 2009 ini belum ada apa-apa gitu di sini. Yang ada hanya jalanan raya itu aja, dan masuklah ke satu kawasan perumahan kota wisata ini gitu. Nah, begitu di dalam ada namanya Kampung Cina ini. Yang mana ini sebenarnya di belakangnya Kampung Cina ini ada kayak water park atau apa gitu ya, tapi udah tutup juga dan udah nggak bisa dimasukin lagi dan udah hancur juga. Udah sebagian udah digusur gitu. Jadi yang ada hanya tinggal ini. Bisa dilihat bagaimana seriusnya mereka ngebangun tempat ini ya. Benar-benar bangunannya dibangun gaya Cina, gaya kelentengnya gitu aja.
Iya semuanya pokoknya benar-benar gaya Cina banget deh, karena emang serius gitu dibangun. Tapi nggak ada yang tahu kelanjutannya akan seperti ini, nggak ada yang tahu tempat ini berakhir akan seperti ini gitu. Padahal sih sebenarnya kalau mau dipikir, kawasan di sini orang-orang yang tinggal di kota wisata ini cukup banyak. Sedih banget ya, tempat ini nggak ada perbaikan dari mulai sejak covid atau sebelum covid udah seperti ini. Udah gitu ditambah lagi covid, makin nggak kurus. Sedih banget. Jadi sebenarnya ini bisa bisa hidup sih, sebenarnya bisa dihidupin lagi. Nggak tahu kenapa ceritanya tiba-tiba kosong aja gitu. Tenannya tiba-tiba satu persatu tenannya keluar, terus nggak diperpanjang, nggak memperpanjang lagi. Terus tokonya ditinggalin begitu aja satu persatu. Jadi sebenarnya ini bukan karena covid ya. Sepi kayak gini nih bukan karena pandemik, tapi ini sepi jauh sebelum pandemik gitu. Dan ya sayang sekali di sini tuh ya nggak tahu kenapa tiba-tiba sepi aja gitu. Bahkan ya dari tahun 2015 17 itu udah benar-benar sepi aja gitu. Tenannya makin lama makin hilang, tenannya makin lama makin habis, terus nggak diperpanjang, nggak memperpanjang lagi, ya habis aja udah gitu. Nggak tahu kenapa, sayang banget ya. Kebayang nggak sih betapa seriusnya mereka ngebangun ini. Dulu ini waktu baru dibuka ini benar-benar jadi pusat hiburan yang diinginkan orang gitu ya. Masih ingat sekitar tahun berapa ya, mungkin di bawah 2010 kali. Ruangan kosong yang dijadiin musola guys ya. Tempat ini udah nggak berpenghuni lagi, dan nggak tahu ya, mungkin malam juga dibiarin kosong ya seperti kayak gini. Banyak tempat-tempat, banyak jalanan yang ditutup. Ini ditutup, kita nggak boleh ke sana, kita sampai sini aja ya gitu. Terus, yang ada tuh di sini cuman jualan aja, cuman jualan baju aja, baju-baju ya gini lah. Nah, kita lihat lagi di sana ada apa lagi ya. Benar-benar kayak hutan. Nggak tahu ini mau sampai kapan dia. Nggak tahu nanti mau jadinya seperti apa.
kita jalan lagi, muterin ke arah depan. Ini yang paling belakang, terus kita mau muterin lagi ke arah depan ya. Very sad. Oke, ini arah ke depan lagi. Ini pendopo yang di depan. Kembali lagi ke depan. Nah ini nih kita nggak bisa masuk ke atas ini ya, karena udah ditutup aksesnya. Padahal bagus kalau bisa masuk ke atas ini. Kita coba lihat lagi di ujung sana guys. Ada toko souvenir. Banyak yang ditutup. Banyak yang ditutup. Ini satu-satunya toilet yang masih berfungsi di sini. Ya untuk umum ya, memang disisain satu toilet yang proper untuk yang ngunjungin di sini, karena ini kan di depan, banget, jadi paling enggak ya ada satu toilet lah yang berfungsi itu. Bagian belakang dari kampung Cina ini adalah di area belakang. Konsepnya di sini tuh sebenarnya pertokoan ya. Jadi dia sebenarnya ini adalah konsepnya ruko. Dibikin satu kawasan ruko yang bergaya Cina dan dinamain Kampung Cina, dan memang spesifikasinya lebih kepada untuk hiburan gitu. Karena di sini bisa kelihatan ada satu section sendiri yang di dalam gitu, yang mana ini udah nggak bisa dimasukin, semuanya udah ditutup rapet rolling door-nya. Ini rolling door ini nih ditutup mungkin umurnya udah belasan tahun kali, nggak pernah dibuka ya rolling door ini. Nih kayak sebelah sini nih rolling door begini nih. Ini udah ketutup mungkin belasan tahun, mungkin udah 10 tahun, 11-12 tahun nggak tahu. Udah belasan tahun mungkin ditutup. Kita nggak bisa tahu apa yang ada di dalam sini, dan emang nggak pernah, sejak tutup benar-benar nggak terjamah lagi ya, hanya di luarnya kayak gini aja gitu ya. Inilah yang kita bisa lihat. Dan di belakang sini ini ada developer baru yang lagi bangun mall. Saya nggak tahu mall apa namanya gitu, tepat di belakangnya Kampung Cina ini.
lagi atau sedang dibangun mall. Dan mallnya ini lumayan besar sekali, skala besar gitu. Mallnya bukan mall kecil sih, mall yang cukup besar lah ya, kayak di Kelapa Gading lah gitu, kayak gitu ya. Mall yang cukup besar, tepat di belakang kampung Cina ini sedang dibangun. Jadi posisinya tuh benar-benar kejepit. Jadi ini benar-benar di kampung Cina, di sebelahan banget sama kampung Cina ini. Mall ini lagi ngebangun gitu, jadi bisa kedengeran nih di belakang debu-debu ini mah kesini semua nih ya, lagi tiang pancang segala macem. Itu tuh benar-benar bersebelahan sama kampung Cina dan jaraknya itu deket banget. Nggak tahu ya, nanti ini bakalan jadi gimana. Apakah ini tetap masih ya dibiarin seperti ini aja? Apakah ini bakal dipugar lagi atau direnovasi lagi? Nggak tahu. Kita lihat ke depan aja ya. Tapi yang jelas sih, ini sebenarnya bisa dihidupin lagi ya. Kalau emang dibina dengan baik, di developer dengan baik, ini sebenarnya bisa hidup lagi sih. Sayang banget, ini sebenarnya satu daya tarik yang oke guys, gitu aja ya, mengenai kampung Cina ini. Jadi ya kayak gitulah kondisinya sekarang ini. Keadaannya seperti ini sekarang ya, terbengkalai, sangat menyedihkan ya kondisinya. Padahal dulunya ini benar-benar ngetop banget, benar-benar kawasan yang disukain orang, tapi nggak pernah tahu berakhirnya seperti ini sekarang. Nanti kita bisa lihat di sekitar sini nih, di belakang sini ada pembangunan mall. Oke guys, terima kasih udah ngikutin videonya, udah nonton videonya. Please klik like, subscribe, dan tetap terus tungguin video-video berikutnya. And I'll see you again in the next video. Okay, bye bye.